Oke, sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mungkin untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan Mas Zaidan, bisa dipimpin. Mungkin sebelum mulai pembelajaran pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing dalam hati berdoa dimulai. Berdoa bersyukur. Oke, terima kasih Mas Zaidan telah memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Gimana tadi kita sudah belajar apa aja? Operasi. Ada koperasi, terus ada apa? Ekonominya berarti ya. Ekonomi. Oke, untuk hari ini kita akan belajar spesial. Namun sebelum itu di sini saya akan memberikan kata-kata penyemangat dulu, bukan kata-kata tapi sebuah penyemangat untuk kalian harus tetap bersyukur karena dengan bersyukur itu kita bisa diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan sehingga kita bisa hadir pada hari ini. Sebelum itu mungkin saya presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Mbak Dela hadir. Mas Ali, Saya Pak. Zahralia. Tidak. Kenapa? Tidak ada. Karena keterangan dari pertemuan awal ya. Oke, Mbak Ananta, Mbak Alien Nur Fajri, Mas Fakih, Hadir. Mbak Inai, Mbak Nabila, Mbak Naisha, Mbak Naiza, Mbak Prila. Kenapa? Oke. Dari kapan? Dari malam. Sakit apa sih? Ada yang tahu? Yang jelas. Mbak Taskia, Ada Pak. Mas Zaidan. Hadir. Oke, ada yang belum dipanggil? Udah dipanggil semua ya? Oke, karena sudah dipanggil semua, mari kita langsung saja masuk ke pembelajaran pada hari ini. Ada yang tahu kita hari ini akan belajar terkait apa? Uang. Mungkin dari itu gambar-gambar ada korelasinya enggak? Apa? Langsung ada lagi? Dolar dan sebagainya. Langsung aja ya, coba ya kita lihat. Kita hari ini akan belajar terkait dengan jurnal. Sebentar ya, ini terkendala teknis. Oke, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan jurnal penutur. Itu. Ada yang tahu itu gambar apa? Kemarin udah belajar ini kan? Sama siapa kemarin? Di pertemuan kemarin kita udah belajar ini jurnal penyesuaian. Berarti ini gambar apa? Gambar jurnal penyesuaian. Nah, setelah dilakukan jurnal penyesuaian, apakah sebuah perusahaan sudah bisa menyusun laporan keuangan? Belum. Kenapa belum? Sudah. Kenapa sudah? Kenapa belum? Yang sudah siapa? Ya, kenapa? Kan udah disesuaikan, jadi catatan yang terjadi dan catatan yang dilaporkan itu sudah pas, sudah selesai. Oke, yang belum siapa tadi? Kenapa Mbak Dela belum? Karena belum menyelesaikan laporan akhir. Oke, menyusun laporan akhir. Jadi setelah dilakukan jurnal penyesuaian, itu perusahaan sudah bisa menyusun laporan keuangan, gitu ya. Selanjutnya, apakah setelah laporan keuangan perusahaan sudah siap untuk melakukan periode selanjutnya? Sudah apa belum? Coba. Belum. Kenapa belum? Karena belum dilakukan jurnal penutup. Benar sekali, tepuk tangan yo. Nah, jadi sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini yaitu jurnal penutup. Jadi setelah laporan keuangan itu perusahaan perlu ada satu tahap lagi yang namanya tahap penutupan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu mampu menjelaskan terkait dengan konsep dasar dari jurnal penutup. Yang kedua mengidentifikasi akun-akun yang ditutup di akhir periode. Dan yang ketiga itu mampu menyusun jurnal penutup berdasarkan data dari neraca lanjut atau neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kegiatan pembelajaran kali ini kita ada 5. Yang pertama ada pretest untuk menguji kemampuan teman-teman. Yang kedua
kedua ada tim games turnamen. Jadi nanti akan dibagi dua kelompok, di mana masing-masing kelompok itu nanti akan berdiskusi untuk membuat jurnal penutup. Jadi itu nanti bentuknya turnamen, yang menang akan mendapatkan reward. Yang keempat itu presentasi atau penulisan di sini pemaparan, dan yang terakhir itu ada post test seperti itu. Untuk kelompoknya sudah bapak beritahu gitu lah. Sebelum masuk kelompok ini bisa pretest terlebih dulu ya. Untuk lainnya sudah bapak kirim di grup. Teman-teman bisa klik link tersebut atau scan gambar di bawah. 2 menit cukup ya, cuma 5 soal kok. Mbak Nabila bisa, kenapa di belakang sendiri? Kebetulan Pak. Kesiangan ya? Iya. Mas Fakih bisa? Bisa kok. Ada yang udah selesai? Bisa nggak? Coba dijawab. Soalnya gampang kok. Tuh, pilih yang ganjar. 1 menit lagi ya. Masih bisa? Ya Pak. Udah selesai? Lagi. Ada yang udah selesai? Yo, 30 detik lagi. Nih, kita ketawa-ketawa lagi. Bisa nggak? Bisa Pak. Dapat berapa? Dapat dulu Pak. Berapa? Dapat dulu. 80. Nanti udah 100 ya. Udah semua ya? Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk teknis gamenya itu yang pertama, kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok, di mana nanti masing-masing kelompok dipilih 1 leader, di mana leader adalah tugasnya memimpin jalannya diskusi dan membagi job desk dari anggota tersebut. Yang ketiga, akan diberikan pertanyaan selama pembelajaran, di mana peserta didik menjawab mewakili kelompok. Jadi nanti Bapak akan menayangkan sebuah video di mana nanti masing-masing kelompok akan kalau Bapak memberikan pertanyaan, nanti kalian berebut untuk menjawabnya, di mana yang bisa menjawab akan mendapatkan reward berupa bintang. Ini bintang apresiasi. Jadi nanti kelompok mana yang banyak mempunyai bintang maka akan mendapatkan reward tersebut gitu. Dan yang terakhir itu mengumpulkan bintang dan bintang. Nah, untuk pembagian kelompoknya seperti ini. Kelompok 1 di ketua Mbak Prila, karena nggak datang mungkin diganti Mbak Nata ya, leadernya ya. Untuk ya udah hidup. Untuk anggotanya itu ada Mbak Mila, Mbak Dela, Mas Fakih, Mbak Inai, Mbak Nesha, dan Mbak Zahra Alia bisa di sini. Kelompok 1, kelompok 2 bisa langsung di sini. Oke, lanjut. Siapa yang ada? Udah ada kelompok 2 di ketua Mbak Reza ya. Langsung ya berpindah yuk. Biasanya cukup. 1 sini, 2 sini. Yuk. Timnya Mbak Nanda sini. Tim Mbak Reza sini. Di mana? Iya, Mbak Akila aja. Yuk, silakan. Langsung saja. Yuk. Ayo langsung. Nih, nanti siapa yang mendapatkan bintang paling banyak kita lihat di akhir. Yuk. Diskusi ya. Saya duduk langsung. Yuk. Sudah semua? Udah ya Mas Fakih, depan dong. Dan di belakang. Udah ya? Ayo Mas. Siap? Udah siap semua? Oke, selanjutnya kita melihat video. Nah. Disimak ya. Nanti akan ada pertanyaan. Setelah kamu mengetahui siklus akuntansi pada perusahaan jasa di video sebelumnya, kamu juga harus tahu terkait tahap terakhir dari siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Tahap akhir dari siklus ini biasa disebut dengan tahap penutupan. Tahap penutupan ini terdiri dari 4 tahap. Ada jurnal penutup, buku besar setelah penutup, neraca saldo setelah penutup, dan yang terakhir ada jurnal kembali. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Anggap saja kamu sedang membuat buku untuk menyelesaikan siklus akuntansi pada perusahaanmu ini
pertama nih, soal pertama. Apa itu jurnal penutup? Ada yang tahu? Gue bisa. Ya. Jurnal untuk menutup semua akun real. Oke. Contohnya seperti pendapatan, drive, beban, terus juga laba dari usaha. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 1 yang lain. Ya, kelompok 1 yuk. Siap, lanjut ya. Lanjut ya. Nah, kalian saja, kamu pasti sudah tahu bahwa jurnal ini Apa benar? akhir periode akuntansi. Jurnal ini digunakan untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen, di mana akun sementara itu merupakan akun dalam buku besar yang digunakan untuk mengakumulasi transaksi selama periode akuntansi yang meliputi pendapatan, beban, saldo laba rugi, dan preferred. Nah, jadi akun sementara itu sama halnya dengan akun real yang tadi dijelaskan oleh Mbak Naiza. Lanjut ya. Bahkan akun yang sesungguhnya itu terdiri atas harta, kewajiban, dan ekuitas. Tujuan dibuatnya jurnal penutup itu diantaranya agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Dalam menyusun jurnal penutup, ada akun-akun yang harus ditutup loh. Akun apa aja? Ya, kelompok 1. laba rugi, terus uang, terus drive, terus beban, terus Ada yang mau berbagi? Ini tadi yang modal itu sebenarnya nggak ditutup tapi yang ditutup pendapatan. Oke, jadi apa aja yang benar? Pendapatan, beban, drive, dan juga apa yang dikelola atau yang Oke. ngomongnya ngomong banget lah. Ayo dong, kelompok 1 dong berbagi. Kalau kelompok 1 juga bisa menjawab mendapatkan bintang segala. Yuk kelompok 2, nah jangan cuma Mbak Naiza aja ya. Bantu dong. Ayo bantu ya dong. Siap lanjut? Lanjut. Oke. Yaitu akun pendapatan, akun intisan laba rugi, dan akun preferred. Aku akan mengambil terlebih dahulu sebuah dokumen yang nantinya digunakan sebagai dasar menyusun jurnal penutup. Coba dokumen apa yang digunakan sebagai dasar dalam jurnal penutup? Tadi di awal udah. Neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, satu lagi apa? Buku besar setelah penyesuaian. Iya. Oke, benar. Kelompok 1 benar. Tepuk tangan. Jadi selain menggunakan neraca saldo setelah penyesuaian, itu bisa menggunakan buku besar atau bisa menggunakan neraca lajur sebagai sumbernya. Seperti itu ya. Ya, aku akan mengambil laporan keuangan perusahaan yang sudah menjual dalam tahap laporan kemarin. Laporan keuangan ini memuat data mengenai akun-akun yang akan kita tutup nanti. Adapun laporan keuangan per 31 Desember tahun 2021, perusahaan jasa tempatku bekerja sebagai berikut. Langkah pertama, Nah, sebelum kita lanjut ke langkah-langkahnya, dari akun-akun di sini, mana yang dinamakan akun real? Akun real tadi sudah disebutkan seperti Yang di sini coba apa aja? Sebutkan. Drive, ada pendapatan jasa, ada beban gaji, ada beban listrik dan telepon, ada beban lain-lain, ada beban administrasi umum juga ada. Seperti itu. Oke, benar banget kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, ayo kelompok 1 yuk. Susul ya. Lanjut. menutup akun pendapatan dengan mendebit akun pendapatan. Oke, jadi dalam jurnal penutup itu ada yang pertama menutup akun pendapatan. Kelihatan nggak? Jadi dalam menutup akun pendapatan, Kredit akun intisan laba rugi, di mana pendapatan jasa pada laporan keuangan sebesar Rp837.500. Sehingga nah untuk menutup akun pendapatan itu karena pendapatan saldo normalnya di apa? Kredit. Jadi pendapatan karena untuk menutup dipindah di debit. Akun pendapatan. Dan untuk kreditnya adalah akun ikhtisar laba atau rugi. Ini debit berapa ya? Oke, ini untuk menutup akun pendapatan. dan jurnal
Beban. kita jumlahkan terlebih dahulu. Coba akun beban gimana cara menutupnya? Ya kelompok 2 dulu. Bebannya tuh di kredit. Bebannya di kredit, debitnya apa? Beban tadi kan di kredit. Ya, debitnya. Debitnya bisa lebih. Oke, kelompok 1 mau membantu mungkin? Benar apa enggak? Benar. Oke, benar ya. Coba lihat ya, coba lihat di video ya. Kayaknya sama deh. Benar beban dulu. Sebesar Rp3.225.000. Lalu, Anda dapat menutup akun beban dengan cara mendebit akun kisar laba rugi dan mengkredit akun beban seperti ini. Nah, benar. Bintangnya mana, Kak? Nih, bintang nih, sabar ya. Berapa ya Pak? Nih, yuk kelompok 1 lebih cepet ya. Oke, siap lanjut. Let's go. Bisa om dulu ya. Akun kisar laba rugi ke akun modal. Ada beberapa cara yang perlu kamu perhatikan dalam langkah ini. Jika perusahaan memperoleh laba, maka jera penutupnya sebagai berikut. Ya udah kejauhan. Sebaliknya, jika perusahaan menerima rugi, maka jera penutupnya seperti ini. Dari jera penutup yang kita buat, ternyata perusahaan memperoleh laba karena jumlah intisar laba rugi pada kolom kredit sejumlah Rp8.437.500 dikurangkan dengan jumlah intisar laba rugi pada bagian debit sebesar Rp3.225.000. Hasilnya sebesar Rp5 juta. Oke, jadi perusahaan memperoleh laba. Kalau laba berarti jurnal penutupnya gimana? Ayo. Tadi siapa yang menyimak? Ikhtisar laba rugi atau sesuai akun tuh laba usaha di debit, ini kredit. Terus bawahnya tuh bukan, laba ruginya tuh di debit, benar. Bawahnya modalnya tuh di kredit. Oke, kelompok 1 gimana? Benar, Pak. Mau mencoba juga? Ayo, kelompok 1 ayo. Masa pisan. Iya benar. Jadi labanya ikhtisar laba rugi di debit, modal di kredit. Laba rugi di? Debit, modalnya di kredit. Oke, kalau laba ya. Kalau laba, tapi kalau rugi modalnya yang di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit. Oke, gimana kelompok 1? Mau klarifikasi ya? Coba lihat ya. Kalau salah nggak dapat bintang ya berarti ya. Maka dalam jumlah penutup Tuh, benar nggak? Benar. Oke. Kelompok 1 nih. Jadi, oh ya kelompok 2 maaf. Ayo kelompok 1. Jadi, kalau untuk apabila perusahaan laba itu ikhtisar laba ruginya di debit karena itu merupakan laba yang menambahkan modal seperti itu ya. Kalau kredit itu kembalikannya. tahap terakhir dalam jumlah penutup yaitu menutup akun pribadi. Coba akun Riva gimana? Ya kelompok 1. Ikhtisar laba rugi terus pride. Sisa laba rugi sama prime. Bener nggak nih? Coba lihat ya. Nah, pakainya modal ya, karena mengurangi. Nah, pref adalah akun yang mengurangi modal. Soalnya kayak dividen lain sebagainya itu mengurangi modal. Jadi di sini bisa ditulis kesimpulan. Tadi yang nomor 3 untuk menutup ikhtisar laba rugi apabila laba akunnya apa? Ikhtisar laba rugi di debit, modalnya kredit. Laba atau rugi modalnya kredit. Kalau rugi Ikhtisar laba ruginya di debit, di Modal kredit, debit. modal dulu di debit. Dan keempat itu menutup akun prime. Modal. Modalnya apa? Modalnya apa? Debitnya apa? Modal. Kreditnya. Sampai sini akun-akun yang ditutup paham? Oke, gampang ya. Bentar, sebelum kita lanjut. Oke, lanjut ya. Berdebit akan dikredit dan berdebit akun modal sehingga diperoleh jurnal penutup sebagai berikut.
jurnal penutup selesai dibuat, selanjutnya kita akan membuat buku besar. Bagaimana ya cara membuat buku besar itu? Video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Oke. Tadi sudah belajar apa aja? Coba apa yang awal tadi, detik pertama. Terus Terus lanjutin aja. coba. Terus akun-akun apa aja yang digunakan untuk Oke, terus. Apa video? akun real, akun sementara, terus cara akun-akunnya cara nutupnya kayak gimana, terus kalau Ruki apa pakai apa dulu. Untung pakai apa? Oke, terima kasih untuk nomor 1. Karena tadi ada 2 anak, jawabnya 2 berarti bintangnya 2. Dari diam. Tadi adalah jawabannya rebutan, jadi siap. Ayo, siap ya, lanjut ya. Lanjut dulu. Nah, selanjutnya adalah menyusun jurnal penutup. Nanti kalian akan dibagi LKPD, di mana nanti kalian menyusun jurnal penutupnya bagaimana. Dalam waktu mungkin 5 menit cukup lah, kan tadi udah paham ya. Untuk kelompok 1, 2, kelompok 1, silakan disusun sesuai apa yang sudah kalian pelajari tadi. Yang benar dapat apa ya? Coba ya. Karena ada 2, jadi nanti kelompok 1 soal 1 sama 3, kelompok 2 nomor 2 sama 4 ya, biar adil. Ya langsung katakan. Udah? Silakan. Bentar. Sekarang kelompok 1. Nomor 1 dulu. Coba disimak ya kelompok 2. Ya. Benar enggak? Itu saya Jepang. Itu ada duluan. Kok cepat banget sih? Mutar. Dipercepat yuk. Ayo. Yuk lanjut kelompok 2, maju. Nomor 2 ya. Yuk lanjut kelompok 2. Ini bintangnya kelompok 1. Yuk lanjut kelompok 2. Gantian ya. Pak, ini kan yang nomor 2 banyak. Jadi saya sama teman-teman yang ngasih aja, Pak. Banyak. Banyak. Di total aja langsung. Langsung di total aja berarti beban-beban gitu aja. Tapi kalau di tugas kalian nggak boleh nulis beban-beban ya. Nanti kalau di tugas ada yang menulis beban-beban akan ditulis kelompok 10. Yuk lanjut kelompok 1, ini kelompok 2. Oke. Yuk
terakhir ya, persiapan. Ayo Papa Bro maju yuk. Ya Papa Bro langsung maju. Antri belakang maksudnya. Nih kelompok satu. Ayo gimana sih Pak? Enggak bisa. Kerjasama ini. Kerjasama ini Pak. Asal bawa balen ngambil satu. Ya tidak bisa. Ini saya tak totalin Pak. Solusin. Maaf. Dapat dua itu. Yang mana? Kok satu? Oke, satu aja. Itu satu lagi Mas. Nggak bisa. Berarti pertemuan besok. Oke, ya. Nah, jadi tadi benar apa enggak nih? Jawabannya benar nggak? Sama semua nggak? Sama ya. Oke, yang pertama langsung kita masuk karena sudah sama semua, jadi bisa dilihat kalau kalian sudah menguasai. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang pertama, apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Yang kelompok 2? Ayo, 3, 2. Biar akun sementara tuh berubah menjadi seperti akun tadi itu pendapatan, terus pendapatan dari laba, pendapatan pengurangan dari rugi, terus crime, terus juga beban-beban itu juga harus tutup. Oke, benar banget. Untuk kalian kelompok 2. Lanjut. Kenapa jurnal penutup penting untuk dibagi perusahaan? Yang kelompok 1. Karena untuk anggota perusahaan itu dapat melanjutkan transaksi atau jurnal periode berikutnya. Benar. Coba kan kelompok 1. Apa yang perlu ditutup? Ya. Pendapatan, drive, beban, terus apa yang mas Ari betul lagi? Ayo. Pendapatan, beban, Modal. modal. Ayo, apa? 3, 2, 1. Ya, pakai backing kan? Apa aja? Pendapatan, modal, beban, tarif. Pendapatan? Modal, beban, tarif. Bukan modal ya. Oke. Ikhtisar ada rugi kan? Udah tutup. Oke, selanjutnya. Itu nggak Ya. dapat, tadi sebelah dapat. Udah. Silakan bisa di-scan dulu. Kerjakan 1 menit. Hitungan jumlahnya belum. Ya nanti gampang, cuma 1 menit. Udah coba di-scan 1 menit. Harusnya bisa sih gampang soalnya sama. 30 detik lah. Di-scan balance ya. Iya Pak. Jangan scroll TikTok terus ya. HP-nya ditutup dulu. Kalau itu nggak selesai. Kalau ditutup kita nggak selesai. Yo. Udah? Oke, udah nih. Ada yang udah. Ada yang dapat 100? Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita kasih story dulu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Asik nggak? Udah nggak usah tunjuk tangan ya, udah selesai ya. Kesulitan? Ada kesulitan nggak untuk memahami materi ini? Ada. Oke, terima kasih. Silakan dihitung berapa itu? 20. Benar. Enggak, coba lihat kelompok 2 ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kelompok 2, kelompok 1. Berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti pemenangnya adalah kelompok 2. Oke, videonya nanti ya di belakang ya. Oke.
menjaga kesehatan karena sekarang cuacanya lagi gak jelas. Kadang hujan, kadang panas, kadang dingin, gitu ya. Jadi tetap selalu menjaga kesehatan. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga di pertemuan besok pembelajaran tetap mengasihkan seperti hari ini. Semoga materi yang kita pelajari terkait jurnal itu bisa dipahami, bisa dikerjakan sesuai. Oke, terima kasih.